Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kepada jemaah salat Isya, bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah pengajian Masjid Ar-Rasyid Gayam, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa bertemu kembali kajian rutin malam Rabu, yang mana biasanya pekan pertama kita membahas tentang tauhid atau akidah, tapi malam hari ini kajian kita tematik. Kenapa? Karena kita berada di momen yang istimewa, yang mana kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram. Bulan Dzulhijjah ini bulan haji yang memiliki banyak sekali keutamaan. Oleh karena itu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang istimewa ini dengan sesuatu yang sia-sia. Kita tidak menyia-nyiakan waktu istimewa ini dengan sesuatu kemaksiatan, dosa atau kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan haram. Bulan haram disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah bulan apit, bulan Dzulhijjah bulan besar, bulan Muharram bulan suro, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan Rajab sendirian yang terletak antara Jumada Tsani dan juga bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi waktu sholat Isya, surat yang di rakaat pertama kita baca surat apa? Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Kalau walayalin diartikan malam-malam yang 10, maka para ulama menyebutkan 10 akhir bulan Ramadan. Kalau itu malam, itu sangat mulia karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau walayalin ashar, itu maksudnya adalah hari-hari yang ke-10, maka para ulama ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah, ya ini harinya, dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid, dan banyak para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Kalau ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram, ini disebutkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, ya.
Dan kalau disebutkan 10 awal bulan Ramadan, ini salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Namun pendapat yang paling masyhur, layalin asyr itu adalah 10 akhir bulan Ramadan di malamnya, dan 10 awal bulan Zulhijjah di awalnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, innal asyra asyrul adha. Yang genap tadi, yang 10 itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, wal witru yaumu Arafah, dan yang ganjil itu adalah hari Arafah, wasyaf'u yaumun nahr, dan yang genap itu adalah hari korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ini mukadimah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sering tuh kajian tentang masalah Zulhijjah? Sering sekali? Ya, sering betul? Dalam akhir-akhir ini sering. Ya. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah 10 awal ini? Yang pertama, disempurnakannya Islam. Itu dulu terjadi di bulan Dzulhijjah, tepatnya di hari Arafah. Nah, sebentar lagi kita ke Arafah. Malam ini malam ke-8 Zulhijjah. Besok malam ke-9. Berarti jangan tinggalkan puasanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini aku sempurnakan buat kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan buat kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi buat kalian Islam sebagai agama. Dari Tariq bin Syihab, beliau menceritakan, datang seorang Yahudi kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala di kekhalifahan beliau. Tak kala Umar menjabat khalifah, orang Yahudi tersebut mengatakan, ya Amiral Mu'minin, ya Amiral Mu'minin, innakum taqra'u ayatan fi kitabikum. Sesungguhnya kalian kaum muslimin membaca satu ayat di kitab-kitab kalian. Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yawma 'idan. Andaikan satu ayat itu yang kalian baca turun kepada kami orang Yahudi, untuk kami orang Yahudi, sungguh hari turunnya itu kami jadikan sebagai perayaan. Kami akan peringati terus, karena orang-orang Yahudi dan orang Nasrani suka melakukan perayaan. Kelahiran dirayakan, kematian dirayakan, pernikahan dirayakan. Kadang sebulan itu perayaan terus, kadang setahun perayaan terus. Makanya kalau ada hari Idnya sepi, nggak seru, karena wis kakean makan-makan dan merayakan. Maka Umar bin Khattab tanya, wa ayyu ayat? Ayat apa itu? Kata orang Yahudi tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi inni la'a'lamul yawm alladhi nazalat ala rasulillah wa sa'at allati nazalat fiha. Demi Allah, saya tahu hari itu turun kepada Rasulullah dan waktunya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nazalat ashiyata Arafah fi yaumil Jum'ah. Itu turunnya pada hari Arafah di sore hari setelah asar di hari Jumat. Kalau nanti kita ini lebarannya hari Jumat, berarti Arafahnya hari Kamis. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kemarin tidak bisa dari tanggal 1 puasa,
mungkin tanggal 2, tanggal 3 tetap tidak bisa, mungkin barusan tadi pagi tidak bisa juga, ya besok usahakan puasa ya, besok puasa tanggal 8, besoknya puasa lagi tanggal 9. Arafah ini punya keutamaan yang banyak jemaah. Yang pertama, hari yang paling afdal itu adalah hari Arafah, yang mengatakan Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban, afdalul ayyami yaum Arafah, hari yang paling utama adalah hari Arafah. Bahkan orang jamaah haji yang datang di bulan Syawal, datang di bulan Dzulqa'dah, tapi dia meninggalkan Arafah, maka hajinya sia-sia, karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu ada intinya Arafah. Man jaa lailatan jama'a qabla tulu'il fajr faqad adrakal hajj. Maka barang siapa yang datang di malam hari, dia bisa mengumpulkan ya, berkumpul dengan orang-orang sebelum matahari atau sebelum fajar terbit, maka sungguh dia mendapatkan ibadah haji. Kalau tidak, maka dia nggak dapat. Bahkan di hari Arafah ada puasa yang dinamakan dengan puasa Arafah, dan ini kebiasaan Nabi. Itu puasa dari tanggal 1 sampai 9, sebagaimana Hafsah mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata ayyam min kulli syahr. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Asyura tanggal pinten? 10 Muharram, wa tis'an min Dzulhijjah, dan 9 hari di bulan Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa yang puasa 9 hari? Absen Pak Ustadz kalau puasa. Ya nggak bisa 9 hari, yang 5 hari absen dulu. Hari ke-9 kadang lewat. Ya padahal kita senang dengan Nabi dan amalan puasa luar biasa. Tapi saya lihat jemaah berbeda dengan tahun dulu. Kalau saya dulu mondok itu hari-hari semacam itu yang nggak puasa 1-2. Mau ustadznya, mau karyawannya, mau santrinya. Saya sekarang di dunia pondok juga yang puasa gantian 1-2. Heran saya, nggak tahu. Memang benar jemaah. Orang semakin akhir itu semakin banyak bisa mengumpulkan maklumat ucapan-ucapan ulama, tapi prakteknya banyak yang nol. Kalau dia amanah sudah sedikit, ikhlasnya tambah tidak ada lagi, maka ngeri. Ya, perhatikan seperti ini ya jemaah. Dulu kita kalau belajar itu jarang di hari-hari semacam itu orang itu udah makan dan jualan. Sekarang hampir semuanya makan, sampai bingung. Ini kok nggak ada semangatnya? Kalau penuntut ilmu aja seperti ini, apa misalnya pendidiknya, lalu bagaimana orang awam? Makanya susah. Ya, padahal luar biasa. Dan Nabi SAW biasa puasa tiap 3 hari setiap bulan. Dan kemudian di tanggal 9 Nabi ya berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa. Sampai Nabi mengatakan, "Siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah." Puasa 1 hari, yaitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini riwayatnya Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim yang lain, Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Sebagian mubalik salah paham. Dia menyampaikan ke beberapa jamaah, barang siapa yang puasa 1 hari di bulan Zulhijjah diampuni dosanya setahun yang lalu. Puasa 2 hari 2 tahun yang lalu, 3 hari 3 tahun yang lalu. Ini dalil dari mana? Ini perlu diluruskan jamaah. Tidak ada yang semacam itu. Puasa yang 1 hari itu 1 hari, yaitu tanggal 9, bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Kalau puasa Asyura menghapuskan cuma 1 tahun. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah, hanya setahun yang lalu. Tapi kalau saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain, menghapuskan 2 tahun madiyah wal mustaqbalah, yang berlalu dan yang datang. Ini riwayatnya Imam An-Nasai.
Di antara keutamaan bulan Zulhijjah terutamanya di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan ya hamba-hambanya dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Nasa'i, "Ma min ayyamin atau ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah itu mendekat kepada para hambanya. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian berbangga-bangga di hadapan mereka. Ya, di dalam riwayat ma'aradu haula, dalam riwayat unduru ila haula sya'an ghubran, wahai malaikat-malaikat yang jumlahnya miliaran tuh, lihat hamba-hambaku di Arafah itu mereka angkat tangan, kondisi mereka banyak debu, kondisi mereka benar-benar bersimpuh kepada Allah. Allah berbangga tak kalah hamba-hamba itu benar-benar ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan itu orang-orang yang Allah berikan taufik itu dari asar sampai menjelang maghrib itu mengangkat kuat. Tapi kita rata-rata orang Indonesia paling cuma berapa? 10 menit, 15 menit turunkan. Angkat lagi 10 menit atau 15 menit atau setengah jam, enggak kuat. Rasul itu disebutkan riwayatnya beliau mengangkat tangan dan tidak diturunkan kecuali matahari tenggelam aja. Kita pernah nggak doa sejam gini terus? Harusnya kuat ya. Kemudian yang selanjutnya, ternyata sebaik-baik doa itu doa pada hari Arafah. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, ada di dalam kitab As-Sahihah, khairud doa doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi sebelumku mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa dibaca pagi petang, dan nanti pada hari Arafah diantara baca seperti ini ya, sampai sampai Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid mengatakan, ini istata'ta an takhluwa bi nafsika asyiyata Arafah faf'al. Kalau kamu mampu, kamu sendirian, nggak usah bergabung sama orang, nggak usah ada acara ini itu, kamu bersendirian berkholwat dengan Allah, membaca Al-Quran, berzikir dan yang lain, itu lakukan. Karena waktu itu adalah sebaik-baik doa. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita disunahkan untuk takbir muqayyad itu dari fajar hari Arafah atau setelah fajar. Jadi takbir itu ada dua. Takbir mutlak dari tanggal 1. Ini sudah takbiran belum? Belum juga. Sering. Dulu Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah ke pasar, langsung takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar, oh ya ikut takbiran. Jualan sambil takbiran bagus. Yang masak sambil takbiran boleh, lipat-lipat baju sambil takbiran, kita jalan sambil takbiran. Ini diantara amal 10 awal bulan Dzulhijjah. Takbirnya mutlak itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, usahakan suci. Kalau takbir muqayyad dari subuh ya Arafah sampai nanti akhir hari tasyrik tanggal 13. Muqayyad itu beribun setelah sholat, namanya muqayyad, diikat dengan waktu-waktu sholat. Jadi takbirannya panjang dari tanggal 1 sampai 13. Makanya disebut orang-orang menyebutnya bodo besar, ya kan? Dan pernikahan selain di bulan Syawal itu juga di bulan Zulhijjah, itu bulan bodo besar ini. Dan dulu ya salafun saleh banyak berkunjung itu di Lebaran Idul Adha karena mereka banyak daging. Jadi kalau kita mau cuti harusnya yang panjang itu Idul Adha, puasanya panjang juga ya, walaupun 9 hari itu, terus tambah lebarannya panjang.
tanggal 10 suruh makan, 11 makan, 12 makan, 13 makan, suruh makan. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari makan, minum dan zikir pada Allah. Yang kita makan, minum di hari tasyrik dapat pahala. Yang kita puasa dosa. Berbeda dengan Syawal. Syawal cuma kita nggak boleh puasa tanggal 1. Tanggal 2 langsung puasa boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah puasa 6 hari baru buka lagi, bagus. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ya di dalam Lataiful Ma'arif, man fatau fi hadzal am al-qiyam bi Arafah falyakum lillah bihaqqi alladhi arrafahu. Barang siapa tahun ini tidak bisa haji, tidak bisa berdiri di Arafah, maka laksanakan hak-hak Allah yang diketahuinya. Wa man lam yaqdir 'ala nahri hadhi bi Mina falyatbah hawahu huna faqad balaghal muna. Barang siapa yang tidak mampu menyembelih binatang hadyunya di waktu haji di Mina, maka hendaknya dia menyembelih hawa nafsunya, menyembelih egoisnya di sini, maka sudah sampai angan-angan dia. Wa man lam yasil ilal bait li'annahu minhu ba'in. Barang siapa yang tidak sampai ke Baitullah karena rumahnya jauh, falyaqsid rabbal bait fa innahu aqrabu ila man da'a wa raja'u min hablil warid. Maka menujulah kepada Allah yang memiliki Baitul Ka'bah, maka sesungguhnya itu lebih dekat sampai doanya, harapannya dibandingkan urat nadi leher. Masya Allah, kalimatnya ajib, bagus sekali ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di besok ya, di hari Arafah itu perbanyak doa, perbanyak diantara membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sebenarnya kalau amalan banyak sekali. Di antaranya amalan itu yang bisa kita kerjakan menjaga yang wajib. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita ini perhatian puasa sunnah, perhatian ibadah sunnah, tapi yang wajib-wajib justru terlalaikan. Apa yang wajib? Jaga sholat 5 waktu tepat waktu, berbakti sama kedua orang tua, terus nuntut ilmu ya, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Para istri berusaha untuk mentaati suami, ini wajib. Bersyukur terhadap pemberian suami, ini sesuatu yang wajib ya. Dan para suami hendaknya berbuat baik kepada para istrinya. Kemudian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang tadi takbiran itu sebenarnya ya, selain takbir kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahmid, tahlil, tasbih, itu diperintahkan, zikir. Karena awalnya ayatnya surat Al-Hajj ayat 27 itu umum, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat buat mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah dikenal. Kata Abdullah bin Abbas ya, ayyamul ma'lumat ayyamul asyar, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa ayyamul ma'dudat, sedangkan hari yang terbatas ayyamut tasyrik ya. Jadi ini kita bisa bertahmid, bertahlil, bertakbir ya. Dan banyak sekali dalil memerintahkan fa'akthiru fiha minat tahlil wat takbir wat tahmid. Kita bacanya misalnya tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, itu boleh tulang-ulang itu. Boleh juga takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ulang-ulang itu juga boleh. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi takbiran harus begini, tidak ada. Riwayatnya itu dari sahabat-sahabat Nabi, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dari Anas bin Malik ya. Maka jangan sampai kita ini dari tanggal 1 malas untuk takbiran, malas membaca zikir. Bahkan disebutkan riwayat Imam Ahmad, faruba markubatin khairun min raqibiha. Berapa banyak atau betapa banyak
yang dikendarai, yang dimiliki, barang-barangnya, hewannya itu lebih banyak takbirnya, lebih baik daripada pemiliknya. Hiya aktsaru dzikran lillahi ta'ala, karena lebih banyak zikirnya. Motornya zikir, ya, kambingnya zikir, sapinya zikir, orangnya malah ngomong orang lain. Ya, ini salah. Di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hendaknya kalian banyak zikir kepada Allah, ya, dalam kondisi mau berdiri, mau duduk, mau kondisi tidur pun tidak masalah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini mukadimah, ya. Dan ibadah nanti sebentar lagi tanggal 10, 11, 12, 13 ini adalah berkorban alias menyembelih, ya, adzabh, ya, dikenal dengan ibadah kurban atau ibadah udhiyah adhahi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah kurban Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat yang kita semuanya hafal, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Telaga atau sungai boleh, yang warnanya lebih putih daripada madu, lebih manis daripada susu, dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Gak usah dibayangkan, kalau kasturi kita suruh minum gak doyan. Tapi kalau di sana kondisi kita kehausan, kelaparan, kondisi panas, minum itu nikmat sekali. Dan barang siapa yang diperkenankan minum dari telaga Kautsar, itu dia tidak akan kehausan sampai Allah masukkan ke dalam surga. Ya, kita berharap kepada Allah biar mendapatkan. Karena bukan satu dua, ratusan bahkan ribuan umat Nabi tidak boleh minum telaga Kautsar. Kenapa? Suka bikin inovasi, suka bikin kreasi dalam masalah agama ini, baik itu pemikiran, akidah, ataupun muamalah, bikin-bikin hal yang baru yang memang jelas-jelas bertentangan dengan, ya, syariat. Nah, kemudian Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Rabbmu dan menyembelihlah. Ini 3 faedah besar, jemaah, dalam ayat ini. Nabi sudah diberikan telaga Kautsar, maka pertama bentuk syukur kita kepada Allah adalah sholat. Bentuk syukur kita kepada Allah nyembelih. Barang siapa yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan Allah, nggak mau sholat, dia kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah berikan harta, berikan kecukupan, nggak mau berkorban, nggak mau sedekah, dia kufur terhadap nikmat harta tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Kalau sholat itu karena Allah, maka menyembelih juga karena Allah. Kalau sholat itu harus ikhlas, nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah, nggak boleh bangga-banggaan. Maka sama dengan korban, kita juga nggak boleh riya, nggak boleh sombong, nggak boleh sum'ah, nggak boleh berbangga-bangga dengan banyaknya korbannya, besarnya hewannya, mahalnya, nggak boleh. Tapi kita diperintahkan untuk berkorban dengan yang terbaik. Dan yang ketiga, ya, para ulama menyebutkan seperti Atha, Tawus, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, kalau fasalli li rabbika, salat karena Rabbmu, ini adalah salat Idul Adha, dilakukan setiap tahun, maka wanhar, menyembelih juga setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Masih ada di sini sebuah pemikiran atau sebuah keyakinan kalau korban cukup seumur hidup sekali. Masih ada? Misalnya suami istri punya anak 1, suami korban, ya, 2 tahun yang lalu, istrinya setahun yang lalu, sekarang anaknya, habis itu nggak akan korban selamanya. Salah, tidak ada seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di kota Madinah, itu beliau nggak absen yang namanya korban. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Umar. Aqaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
asyrasinin bil Madinah yudahi. Nabi SAW ya, beliau 10 tahun di kota Madinah, beliau senantiasa korban. Padahal kehidupan Nabi sehari-harinya itu sederhana. Nabi tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tidak pernah. Sejak Nabi di kota Madinah nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita sering kekenyangan 3 hari berturut-turut, terutama waktu buka, ya kan? Nabi tidak pernah makan daging dengan bubur 2 hari berturut-turut kecuali ada tamu atau beliau bertamu. Kalau tidak pernah. Bahkan Nabi beberapa kali masuk rumah ada makanan, tidak ada Nabi. Istrinya tidak marah, Nabi nggak marah. Ya kalau begitu saya puasa. Kita di rumah makanan kadang, ya Allah makanan ini dari berkat mana? Ini dari masjid mana? Dan nggak kemakan, sering kebuang. Ya, bahkan di akhir hayatnya Nabi SAW baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum, dan nanti bajunya itu ditebus sama Abu Bakar. Kenapa kok bajunya nggak digadaikan kepada sahabat, kok kepada orang Yahudi? Kenapa jemaah? Misalnya di sini ada Pak Kiai yang paling baik dengan jenengan, yang masya Allah suatu ketika memang dia hidupnya sederhana. Kemudian kalau nitipkan barang ke jenengan atau gadaikan barang jenengan burun, nggak mau, para sahabat nggak mau. Ya Allah, Nabi jenengan butuh, kasih sebanyak-banyaknya, nggak akan mau. Tapi Nabi orang tuh nggak pernah minta-minta. Ya, ini menunjukkan luar biasa. Tapi Nabi nggak pernah absen yang namanya korban. Baik itu 1, 2, 50, 60, 70, bahkan 100 yang beliau sembelih. Ini perhatikan jamaah. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas ya, korban kita ini termasuk ibadah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Mau korbannya besar, mau kecil, mau kambing, mau onta, mau sapi, yang penting tuh ikhlas. Ya. Ini penting sekali. Karena para sahabat, para tabi'in, para ulama kita itu, mereka tidak perhatikan cuma banyaknya amal, besarnya amal enggak, tapi mereka lebih perhatian diterima tidaknya amal. Di dalam surat yang biasa kita baca, Al-An'am 162-163, Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Yang demikian itu aku diperintahkan sebagai orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Ini ya jemaah, keikhlasan ini penting. Jadi jangan sampai ada ujub dalam diri kita, ternyata sapiku gede dewi. Ada sebagian orang itu kan, saya di masjid ini mau korban sapi tapi saya sendiri, kemarin saya beli 30 juta, pokoknya tidak boleh ada yang bareng sama saya. Boleh dia gitu, tapi kalau ada kebanggaan yang lainnya, wong pitu kurang 10 juta, 21 juta, ini seperti ini nggak dapat pahala sama. Ujub pada diri nggak, apalagi sambil merendahkan, keluar ucapan sampean kita suge-suge nuk rupani, nggak kayak gitu ya. Loh, orang 7 kok cuma harga 21 juta, aku lu wong siji 30 juta. Ini jelas nggak boleh. Ini namanya ujub. Ujub ini termasuk perbuatan syirik. Sebagaimana riya itu syirik, sum'ah itu syirik. Riya dan sum'ah itu menyekutukan Allah kepada orang lain. Dia tidak mengharap dari Allah, justru harapan dari orang lain. Sedangkan sum'ah, dia berbangga diri, harapan dari dirinya sendiri. Dan itu tidak boleh. Dan nanti pada hari kiamat Allah katakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Aku enggak butuh dari perbuatan syirik. "Man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirku." Yang orang beramal suatu amalan yang menyekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia dan juga kesyirikannya, enggak Allah urusi sama sekali. Ya. Demikian juga panitia. Kita belum mampu korban, kita jadi panitia yang baik. Kalau ada masjid yang lain kurang, jangan kita nonton masjid mungkin dari jamaah luwih akeh.
sakmu. Sampean barang ora iso ngatur. Ndak boleh bangga-bangga seperti itu. Atau juga kalau ada orang berkorban dengan korban minimalis, misalnya mbah-mbah atau ibu-ibu janda atau orang fakir datang, Mas panitia nggih, saya korbannya pakai kambing betina cempe yang gembel. Ini para ulama kan menjelaskan korban itu yang terbagus itu adalah yang sempurna. Kalau onta harus 5 tahun, masuk tahun 6. Sapi harus sudah 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kambing harus 1 tahun, masuk tahun kedua. Khusus untuk domba boleh yang bukan musinah, boleh jada'ah, kurang dari setahun, 6 bulan, 7 bulan boleh. Berarti itu cempe. Bahkan boleh yang betina. Kalau ada orang datang kutuk-kutuk, Pak, saya ikut korban di masjid ini. Nanti, lah kok cempe? Wes gue balik, enggak boleh. Ya terima. Bisa jadi dia punya uang cuma 1,5 juta atau 2 juta, dibelikan kambing 1,5 juta, megang cuma 500. Yang korban sapi 30 juta tadi, bisa jadi dia punya 3 miliar. Banyak mana yang dia keluarkan? Banyak yang 30 juta cuma berapa persen, apa yang 1,5 juta? Banyak yang 1,5 juta. Maka keikhlasan ini penting dan terus harus dilatih. Karena bisa jadi kita nggak ngomong, ternyata dalam hati kelihatan sekali dia ya membanggakan amalannya. Yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang kita korbankan selain kita ikhlas kepada Allah harus sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak boleh kita menyelisihinya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan mengikuti Nabi mutaba'ah itu akan terwujud sesuai amalan itu dengan syar'i kalau memenuhi 6 perkara. Ini penting diulang-ulang. Pertama, sebabnya. Hendaknya seorang itu mengamalkan suatu amalan sesuai dengan sebabnya. Kita sekarang korban, sebabnya karena apa? Sebabnya apa korban ini? Karena perintah dari syariat, dan itu kita korban di tanggal 10, 11, 12, 13. Barang siapa yang korban disebabkan karena untuk bisa jalan, orang berkorban disebabkan karena bangun jembatan, ini sesuatu sebab yang tidak ada contohnya dari syariat, maka ini tertolak. Sebagaimana orang yang dulu korban dengan lalat, dakhalar rajulun nar fi dubab, seseorang itu berkorban masuk neraka dikarenakan korban lalat. Kenapa? Sebabnya pingin bebas bisa jalan. Nah ini, jadi harus ada sebab. Kita melakukan suatu ibadah. Kenapa kita sholat maghrib? Sebabnya ada perintah. Kenapa kita melakukan ibadah ini dan itu? Seperti puasa. Kalau kita puasa tanggal 1 sampai 9 jelas, tanggal 9 jelas, tapi tiba-tiba dengan masalah puasa apa? Puasa merokok. Puasa merokok apa? Puasanya ini hanya dari umbi-umbian. Lah mana dasarnya? Tidak ada. Lah sebabnya apa? Ya, saya ingin dapat anak Pak Lurah. Ini tidak boleh. Atau puasa mutih, atau puasa yang lain, atau puasa ngebleng. Ini berarti sebab-sebab yang tidak ada dalam syariat, tidak boleh. Yang kedua, jemaah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan mutaba'ah sesuai dengan contoh Nabi itu harus sesuai dengan jenisnya. Kalau jenisnya ditentukan oleh Nabi, boleh korban itu onta, sapi, kambing, dan dibolehkan juga oleh para ulama menjelaskan kerbau, dibolehkan juga kambing tadi jadinya domba. Maka selain ini tidak boleh. Meskipun lebih gede, lebih mahal. Datang ke masjid, kok saya lihat sapinya kurus-kurus semua, saya mau bawa gede binatang lebih gede daripada sapi, 1 ton lebih. Apa Pak? Gajah. Tidak boleh, ijma para ulama tidak boleh. Kenapa? Karena ini tidak sesuai jenis yang sudah ditentukan. Ini sama dengan masalah apa? Zakat fitri. Kalau Nabi menentukan gandum, kurma, zabib dan yang lainnya, dan para ulama menjelaskan makanan pokok diganti duit, maka tidak boleh. Itu pendapat yang rajih. Meskipun ada pendapat ulama membolehkan, tapi jumhur dan pendapat yang rajih tidak boleh dengan uang. Kemudian yang ketiga, kadar ukurannya. Ya, kalau masalah korban sudah ditentukan. Kalau tadi onta harus 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Barang siapa yang korban onta kurang dari itu
5 tahun, sengaja 2 tahun, sapinya 1 tahun, kambingnya baru lahir, wah ketok iki enak ini balibul ini. Balibul apa? Bahwa 5 bulan, wah baru 3 bulan, enggak boleh. Enggak boleh. Karena dia enggak sesuai dengan kadar ukurannya. Sama orang yang zakat fitri, aku pinginnya cuma 1 kilo lah. Lah kenapa? Anakku 10. Nah 1 kilo kan berarti bawa berapa? 10 kilo kan ringan. Kalau saya harus 3,5 berat sekali, tidak boleh. Demikian misalnya kita wudu, karena saya pinginnya 5 kali gen seger, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang keempat, tata caranya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah itu disesuaikan ya dengan tata cara. Barang siapa yang dia semangat untuk sholat Isya atau sholat maghrib ditambahi rakaatnya, maka ini tidak diterima. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Misalnya sholawat yang diajarkan oleh Nabi seperti ini, tapi dia nggak akan mau sholawat kalau nggak pakai musik. Bahkan sebagian orang kalau nggak musik-musikan dikatakan anti sholawat. Dan ini berita yang tersebar ya, bahwasanya orang-orang yang senang sholat jamaah, orang-orang yang senang pengajian itu males sholawat dan anti sholawat. Dan dulu dikatakan Syekh Ahmad bin Isa, salah seorang murid dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan katanya orang-orang seperti kalian tuh anti sholawat. Loh kok bisa? Wong kita ini tasyahud kalau nggak pakai sholawat nggak sah sholatnya. Oh berarti ini hanya isu iya. Kemudian debat-debat dengan Atil Misani selama 5 hari baru ngerti. Ternyata itu isu. Jadi orang yang nggak sholawatan joget, yang nggak pakai musik itu kira nggak pernah sholawat. Justru kita harus memperbanyak sholat, terutama kalau kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu, ulang-ulang. Itu sholawat yang sebenarnya, bukan yang juga semacam itu. Nah ini harus tata caranya sesuai. Sama juga dengan korban ya. Tata caranya kita ini kalau menyembelih korban nggak asal-asalan, nggak ditembak seperti ini, nggak dipukulin kayak orang-orang yang makan anjing ya. Itu saya lihat dulu di Bogor, di kampus itu ada kerumpulan orang-orang Papua. Kalau mau makan anjing itu masukkan karung, dipukulin kain sampai mati, habis itu mereka makan. Katanya kalau darahnya nggak keluar seger. Padahal semua kesehatan matan darah nggak keluar itu penyakit. Nah ini harus sesuai dengan tata caranya. Demikian juga waktunya. Waktunya tidak boleh kita ini keluar atau belum masuk, ini tidak boleh. Barang siapa yang dia sholat kurang 5 menit, sholatnya nggak sah, sengaja dosa. Keluar juga sama, illa bi'udhrin, kecuali udur. Sama ini juga, barang siapa yang korban, sengaja korban dia sebelum sholat korban. Ada seorang sahabat, ya Rasul, saya tuh pingin ya semua jamaah nanti pulang dari sholat makan daging korban. Nah, terus saya tadi nyembelih sebelum berangkat sholat, ini dimakan Nabi, ganti korbannya, suruh ganti. Jadi kalau kita mau semangat untuk makan yang pertama kali korban itu, hendaknya kita waktu sholat selesai ngutus 2-3 orang untuk nyembelih. Coba dipraktekkan, nanti sholatnya temu di lapangan. Nanti pas waktu khutbah, mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha nggak wajib, berbeda dengan Jumatan. Kalau Jumatan kita sengaja tidur, kita dosa. Mainan HP kita dosa. Idul Fitri jangankan kita mainan HP atau kita ngobrol, kita pulang juga boleh. Nah mas, jangan pinteran nyembelih, pinter beda tiga. Yang ini pinter masak, udah pulang. Jadi waktu khutbah misalnya 15 menit, ini yang nyembelih sudah beda udah selesai, kemudian masak. Orang-orang pulang ganti baju masuk mau nyembelih, makan dulu. Wah masya Allah, ini yang bagus. Belum pernah dipraktekkan kan? Iya, karena nggak tahu tadi. Saya pinter nyembelih tapi saya malas ngelet. Saya pintar nyembelih ngelet tapi saya nggak bisa masak. Itu ada yang seperti itu. Sebenarnya laki-laki bisa untuk masak. Demikian juga tempatnya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah ditentukan kita tidak boleh. Kita boleh menyembelih binatang kurban dimanapun, di lapangan boleh, halaman masjid boleh. Yang tidak boleh adalah menyembelih di tempat di mana orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin itu biasa mengagungkan tempat tersebut, di bawah pohon besar, misalnya di tempat-tempat ibadah mereka. Walaupun kita nyembelihnya lillah, nggak boleh. Demikian kita tawaf, nggak boleh kita tawaf di Karbala, ya.
Tawaf di masjid ini nyari sendal, kalau nyari sendal boleh. Dengan nyari sendal boleh, tapi kalau tawaf tujuannya itu untuk ibadah, tidak boleh kecuali di Ka'bah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Kahfi 110 yang kita baca malam Jumat atau hari Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, maka kerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh itu yang sesuai dengan contoh Nabi. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan berbuat syirik kepada Rabb-nya dengan seorang siapapun, ya. Maka tidak boleh orang menyembelih itu untuk selain Allah, meskipun itu lalat, meskipun itu luwing, meskipun itu cacing, hal-hal yang sepele tidak boleh, ya. Haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau orang yang dia korban tujuannya adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain, ya. Kalau kita korban untuk yang lain, tidak boleh dimakan. Seperti orang menyembelih ayam untuk yang sudah mati, untuk bayi katanya datang dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tentang masalah kurban, fa insyaallah itu sudah banyak yang membahas, ya. Sudah banyak yang membahas tentang masalah kurban. Nah, ini saya hanya akan menjelaskan tentang masalah kepanitiaan, ya, menjelaskan tentang masalah kepanitiaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya panitia kurban itu adalah wakil dari sahibul kurban. Dan wakil dari sahibul kurban maka boleh dia memakan dagingnya, boleh dia mendapatkan hadiah, boleh dia, ya, menyembelihkannya. Tapi dia tidak boleh, ya, akadnya dengan akad komersial untuk mendapatkan upah duit atau upah daging, ya. Meskipun dia yang menyembelih, karena ada riwayat dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menyembelih binatang kurban. Wa an atasaddaqa biluhumiha, dan untuk menyedekahkan daging-dagingnya, wa juludiha, dan juga kulit-kulitnya. Wala utiyal jazur minha, dan kita tidak boleh mengupah tukang jagal dari kulit, kepala, daging, kaki, dan yang lainnya. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan, ya, upah itu dari kami. Maka para ulama menjelaskan, kalau sekarang ada panitia boleh enggak? Boleh. Sebagian orang enggak boleh. Ada tulisan bagus, ya, kurban itu harusnya cari binatang sendiri, beli sendiri, di rumah sendiri, dibagi sendiri. Iya, zaman itu pinter-pinter orang. Dalam zaman sekarang nyari nggak tahu, nyembelih rakwani, ngelatih rak iso, bagi kesel, akhirnya kena. Sebenarnya kalau mau latihan bisa, ya. Siapa yang pernah nyembelih sendiri, kelatih sendiri, bagi sendiri? Dalam? Sapi ini Melayu. Ya. Jadi boleh kita mewakilkan korban kepada orang lain. Tapi yang terbaik seorang mudhahi itu nyembelih sendiri, dan apa? Kalau tidak bisa, ya dia harus menyaksikan. Ya, menyaksikan. Nah, ini panitia tadi
Ini kalau dilihat dari tadi ini, tidak boleh dia langsung bayar seperti itu, ya, dengan kepala dengan ini. Jadi kalau kita ngundang orang sebagai tukang jagal, cari orang yang tukang jagal amanah, yang mereka mau dibayar dengan duit tanpa minta kepala, minta kulit, minta daging. Tapi kalau tukang jagal itu tetangga kita, dia dapat daging karena memang sebagai masyarakat, atau orang miskin dia dapat daging karena sebagai hadiah kemiskinan dia, boleh, tidak masalah. Tapi ternyata sebagian orang di masjid-masjid ngomong, Pak Ustadz, kita itu manggil tukang jagal tapi dia sudah ngomong saya minta kepalanya, kakinya nih. Nggak boleh. Lah, dibayar nggak? Ya 600 700, sudah minta bayaran plus minta bayar kasih, itu nggak boleh. Bahkan ada sebagian itu dikurangi, kayak gini aja, kalau uang 600, tapi kalau nanti dapat kepala bayar 200 plus sama kepalanya. Ini yo juga nggak boleh, ya, nggak boleh. Terus bolehnya apa? Kasih duit. Lalu saya ingin daging, kasih sebagai hadiah, boleh. Ini juga panitia. Panitia itu adalah akadnya adalah akad sosial, bukan akad komersial. Kalau bahasa Arabnya tabarruat, untuk nyari pahala. Jadi dia ini ditugasi oleh sahibul kurban untuk mencari binatang, merawat binatangnya, kemudian untuk amanah menjaga binatang. Nanti dia nggak minta duit, dia nggak minta jatah daging khusus. Tapi makan boleh, boleh. Dapat daging boleh, boleh. Sebagai apa? Ya sebagai masyarakat situ. Bahkan makan daging khusus kalau memang satu ada sahibul kurban, Mas, ini untuk makan bareng-bareng ya, boleh. Atau dari antara panitia, kambingku aja yang disembelih duluan, nanti untuk kita masak bareng-bareng juga boleh. Tapi menentukan, ini kambingnya ini mahal ini kambingnya hampir 10 juta ini bagus ya, kita pilih ini. Sedangkan sahibul kurban, Mas, kambingku mana? Ya sudah habis. Oh, itu tidak boleh. Ini perlu perhatikan ya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan. Demikian juga untuk panitia kurban, ada larangan menjual. Menjual ini perlu diperhatikan jamaah. Menjual itu bisa jadi kita jual daging atau kulit atau kepala, nanti diganti duit. Yang kedua, kulit-kulit itu numpuk sapi, misalnya 5 kulit, kambing 10 ditukar, nanti dapat daging. Ini juga jual, meskipun bahasanya nuker. Karena namanya menjual itu tidak harus berbalik nanti duit, bisa jadi barter. Demikian juga nanti ditukar dengan jasa, tidak boleh. Misalnya apa? Pak, ini tak kasihkan ya kulit kepala jenengan, nanti dibantu sampai akhir ya, dari nyembelih sampai ini. Oh iya, tidak boleh. Demikian juga ditukar dengan fasilitas, ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit, padahal kalau di zaman Nabi jemaah, kulit, kepala, kaki itu tidak seberapa manfaat, maksudnya nggak seberapa istimewa. Bahkan ada riwayat tentang kalau seorang wanita diberi tetangganya teklik, atau bahasa kita apa? Kikil. Itu kalau orang Arab ngomong kikil itu kayak kita tempe gembus, sesuatu yang remeh. Itu kalau korban, kalau banyak, itu mungkin nggak terlalu diperhatikan. Tapi Nabi mengatakan tentang masalah kulit, man ba'a jilda udhiyatihi. Barang siapa yang menjual kulit korbannya dia, fala udhiyatalahu, maka nggak ada korban baginya. Ini perhatikan, saya korban kambing, saya jual kulit, itu saya nggak ada korban. Atau panitia sebagai wakil tadi, itu kulit-kulit sudah numpuk, tiba-tiba dijual sama panitia, maka saya berkorban, tidak ada korban baginya. Tapi perhatikan, kalau panitia atau saya berkorban mengatakan kulit ini tak kasihkan di Masjid Ar-Rasyid, takmir sini, nanti sama takmir dijual, boleh. Jadi jangan sampai salah paham ya, nanti itu tidak boleh, itu berarti sudah dari korban. Atau salah satu jamaah, Pak, jenengan dapat kulit ini ya, berapa ini? Kulit sapi ada 10, ini kulit kambingnya ada 20. Wah, aku nggak bisa jual, nggak pengalaman gini, tak jualkan dari panitia atau sabul korban, boleh. Atau kita sudah korban, dapat daging, sebagian kita simpan, tiba-tiba dari masjid sana, dari tetangga sana ngasih banyak sekali.
tak jual berupa metahan, atau tak masak tak jual, atau tak bikin bakso tak jual, boleh? Boleh, karena ini bukan korban kita. Bisa dipahami? Bukan mutlak nggak boleh semua daging kurban, enggak. Jadi sahibul kurban, demikian panitia itu boleh makan daging kurban, boleh menyedekahkan, boleh menghadiahkan. Dan hadiah yang kita dapatkan beda dengan yang kita sembelih. Kita boleh kalau yang ini. Paham niki jamaah? Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari mana uang untuk operasional? Ya, operasional kan dibutuhkan untuk apa? Bayar jagal. Kalau pakai jagal. Kemudian untuk transportasi, kemudian untuk makan-makan misalnya bareng-bareng satu warga itu. Maka dana operasional ini bisa dua. Yang pertama dimintakan dari sahibul kurban, Pak, korban sapi itu 3.300.000. Minta dana operasionalnya 200, boleh. 300 boleh. Bahkan 500 pun boleh kalau sahibul kurban ridho. Yang kedua, dari kantong panitia sendiri atau panitia iuran, itu boleh. Ya, panitianya masya Allah kerjanya maksimal, operasional pakai kantong sendiri, keren sekali nih. Panitia di mana? Masjid Ar-Rasyid, masya Allah. Ya, tapi sekali dok baru sudah tobat, nggak mau jadi panitia lagi. Ya, ini jamaah, ini boleh ya, ini boleh. Tapi yang nggak boleh jamaah, yang nggak boleh itu duit atau operasionalnya diambilkan dari bagian kurban. Kita jual kepalanya yuk, nanti duitnya untuk nutup operasional. Tidak boleh. Atau pakai kas masjid yuk, kasnya itu ada banyak berapa, numpuk itu ada hampir 100 juta, ambil. Nggak boleh. Ini dari mazhab Syafi'iyah jamaah. Kalau untuk jadi panitia sendiri justru itu bagus. Ya, hukum jadi panitia sebagaimana Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya ya kalian tuh saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini jamaah, kalau ada pertanyaan boleh nggak panitia digaji? Perhatikan dulu. Kalau panitia itu walaupun dari warga kita ngomong saya minta digaji, dari semua nyembelih, kemudian ngeliatin semua saya akan kerja melebihi daripada yang lain, boleh. Dan gajinya itu tetap berupa uang, bukan bagian dari daging kurban tersebut. Ya, kalau mau dia minta seperti itu, dia lebih daripada yang lain. Tapi secara asal panitia itu ya tidak diupah baik dengan duit ataupun dengan daging kurban, dan ini yang bagus. Makanya kalau memang kita jadi panitia, yaitu akadnya tabarruk sosial, jangan gurundel. Aku kerja ora dikai duit, atau dagingku padha wae karo tangone, yaitu enggak boleh. Ya. Enggak boleh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Prinsip yang dipegang panitia itu kullu muta'arrifin 'anil ghairi 'alai ayatasarrafu bil maslahah. Dia harus mengedepankan maslahat. Maka panitia harus tahu bagaimana memperlakukan binatang. Panitia harus tahu mana binatang yang tidak sah untuk dikorbankan. Panitia harus tahu bagaimana cara menyembelih yang baik, ya. Dan panitia juga jangan sampai waktu menyembelih lupa baca bismillah. Ya, tidak boleh juga yang menyembelih adalah orang-orang yang tidak sholat. Ini masih di beberapa tempat ini kejadian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk panitia nanti kalau ada orang mau korban atas nama orang yang mati, tolong jelaskan begini. Korban untuk orang yang mati itu ada 3. Yang pertama, kalau dia diikutkan untuk dari orang yang hidup, saya korban untuk keluargaku yang hidup dan yang mati, ini jelas boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Boleh. Yang kedua, kalau dia korban itu atas nama yang sudah mati karena wasiat,
maka ini juga boleh. Nah, tolong ya, pedet ini nanti kalau gede, nanti korbankan di Masjid Al-Rasyid ya, sendirian ibu aja yang mau korban. Ternyata nggak lama ibunya meninggal dunia, pedet itu sudah jadi sapi gede, maka dikorbankan atas nama Bu, itu boleh, karena ini wasiat. Adapun mustaqil sendirian, bukan wasiat, bukan diikutkan tiba-tiba atas nama mbahnya atau buyutnya, maka disarankan Pak atau Mas atau Bu pakai nama jenengan saja. Insya Allah pahalanya juga sampai sana ya sempurna. Ini perlu diperhatikan, tidak perlu ditolak. Ini untuk nama siapa? Mbah ini, oh sudah usah, tidak perlu ditolak. Demikian masalah iuran jamaah. Kalau iuran sapi itu semuanya misalnya berapa? 3 juta. Ada orang yang, atau 3,5, ada orang yang ketujuh mampunya cuma 2 juta. Caranya jangan semuanya mengumpulkan duit untuk nutup ini, jangan. Caranya ajari sebagian orang atau banyak orang ngasih dia pribadi untuk nutup. Ya, karena ada sebagian ulama di antara Syekh Munajid, kalau itu adalah 1/7, ini ukuran dari 1/7, dia khawatirkan tidak sah, seperti itu. Demikian juga kalau memang ini 6 orang sudah siap, 1 orang tiba-tiba orang masalah ini masuk utuk-utuk, saya maulah iuran walaupun 5 juta tidak apa-apa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ini dia bukan korban, karena korbannya orang kafir tidak diterima. Ya, ini perlu diperhatikan oleh panitia dalam korban. Dan usahakan panitia ini adalah nyari pahala, bukan kerja dengan yang lain. Itu jangan cuma datang ngeteh, ngopi, mangan terus ngomentari terus, nyembelih kok kamu lagi ngelatih kayak gini piye dong, lagi gini ngomong terus nyonggo Pak, nah aku ora iso ngomong. Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh jadi panitia, jadi orang-orang yang suka komentari semacam ini. Ada pertanyaan jemaah? Sengaja saya nggak membahas fikihnya panjang lebar, karena saya yakin sudah banyak yang menjelaskannya. Ada pertanyaan? Cekap? Hah? Bukan, tapi bersama dan Jumat itu tak. Kalau di awal tadi itu sholat Id, kemudian sholat Jumat itu hukumnya benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, masalah ini adalah masalah khilafiyah mu'tabarah. Barang siapa yang Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, sholat Idul Fitri Idul Adha itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Di antara Syekhul Islam mengatakan wajib. Kalau ini sunnah mu'akkadah, Jumatan tetap wajib atau enggak? Wajib. Yang mengatakan itu sunnah mu'akkadah ini wajib. Ada juga yang mengatakan ini sunnah mu'akkadah, Jumatan enggak wajib. Ya, karena ada 2 hari raya bertabrakan. Maka yang enggak Jumatan dia tetap sholat duhur. Jangan salah paham. Setelah sholat Id terus korban kecapean, enggak Jumatan, enggak sholat duhur, ini salah. Ya, boleh Jumatan, boleh enggak Jumatan tapi sholat duhur. Nah, ini kemarin kalau di masjid saya ini bilang, kalau besok Jumat gimana? Ya kita sepakati, kita sholat duhurnya diundurkan saja biar nanti tenang, kita enggak Jumatan. Ya sudah, enggak masalah, boleh. Tapi ada yang mau Jumatan juga boleh. Ya. Dan tahun ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sebagian besar kita sama ya, pemerintah dengan Saudi. Ini juga jadi permasalahan. Kalau misalnya Saudi itu lebarannya hari Sabtu, misalnya Arafahnya Jumat, kita lebarannya Jumat, Arafahnya Kamis, ini yang benar ikut Saudi atau ikut pemerintah? Ini khilaf juga kalau mau dibahas. Ada yang mengatakan ikut Saudi, pokoknya mati urip ikut Saudi. Yang ikut pemerintah berarti penjilat. Ada yang mengatakan enggak, ya. Ada yang mengatakan pokoknya ikut pemerintah itu penjilat. Yang enggak berarti khawarij. Ini pemikiran-pemikiran keliru. Itu semua sudah ada dari zaman dulu. Mau ikut Saudi boleh, mau ikut negaranya boleh, mau dia ya yang lainnya boleh. Karena ini sudah ada intinya di masalah matla. Matla itu satu atau banyak. Adadul matoli atau ya wahdatul matoli. Masalah ini masalah khilafiyah dari zaman dulu. Tapi insya Allah yang lebih rajih, Arafah itu tanggal 9, bukan masalah di Arafah sana. Kenapa? Karena Arafah sudah ada sejak zaman Nabi, ya Nabi Ibrahim sudah ada. Ini perlu perhatikan. Dan kita kalau belajar fikih harus rohabatus sadar. Jangan dikiaskan begini. Itu kan sunnah.
Lah kok masa bisa menggugurkan suatu yang wajib? Kan sholat Jumat wajib. Sholat Id kan sunnah, masa sunnah bisa menggugurkan yang wajib? Jangan pakai akal-akalan semacam ini. Sama, waktu saya khutbah, banyak orang tuh masuk masjid langsung duduk, saya bilang, jamaah tolong yang baru datang sholat. Kemudian setelah sholat ada orang Arab, lahir di Arab, ngomong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Husain, ana min al-Arab. Dia ngomong gini-gini terus nih. Ana wulidtu min Arab, saya sudah baca ini. Saya nggak tahu hadis itu. Oh ada. Terus dia tanya ke ana, apa hukumnya sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Apa mendengarkan Jumat wajib? Apa nggak mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah? Ini pakai akal-akalan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya Sulaikum fasalli. Hei Sulaik, bangun sholat. Nah ini kaidahnya, idza waradad dalil batalal istidlal. Kalau sudah ada dalil, nggak usah pakai akal-akalan kita. Kalau sudah ada athar, nggak usah kita pakai pertimbangan ini dan itu. Dan Nabi mengajarkan, barang siapa yang mau sholat, monggo Jumatan. Barang siapa yang enggak, ganti duhur. Sudah ada dalil, maka kita nggak usah pakai akal-akalan. Loh musuh ini kok sesuatu sunnah, lah ini wajib, maka wajibnya gugur sunnah. Nggak usah seperti itu. Idza waradal athar batalan nazar. Jelas? Jadi jenengan besok mau Jumatan, monggo. Yang enggak Jumatan tetap sholat zuhur. Ada lagi? Jelas ya? Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.